Laporan penelitian sederhana dengan judul Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Kecambah Kacang Hijau yang diajukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Ibu Evi Sukianti MPD yang disusun oleh anggota kelompok 5 yang terdiri dari Nabila Tiara Putri, Nabila Putri Ramadhani, Nujia Latifah Basya, Putra Fajar, Putri Budi, dan Raffi Ridwan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, SMA Negeri 4 Cibinong. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyesalkan laporan penelitian sederhana yang berjudul Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Kecambah Kacang Hijau. Laporan penelitian ini dibuat guna memenuhi nilai kelompok kami dalam mata pelajaran biologi kelas 12 tahun pelajaran 2021/2022. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan penelitian sederhana ini, yaitu anggota kelompok 5. Kami menyadari dalam pembuatan laporan penelitian ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan di dalamnya. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Harapan kami semoga laporan penelitian ini bermanfaat dan menjadikan sumber pengetahuan bagi para pembaca. Daftar isi, kata pengantar, daftar isi. Bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 hipotesis, 1.4 variabel, 1.5 tujuan, 1.6 manfaat. Bab 2, kerangka teoritis, 2.1 konsep pertumbuhan dan perkembangan, 2.2 pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, 2.3 faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bab 3, metodologi penelitian, 3.1 setting penelitian, 3.2 teknik pengumpulan data. Bab 4, hasil penelitian, 4.1 data hasil penelitian, 4.2 grafik data penelitian. Bab 5, pembahasan. Bab 6, simpulan dan saran, 6.1 kesimpulan, 6.2 saran, daftar pustaka lampiran. Bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang. Tumbuh dan berkembang merupakan ciri dari setiap makhluk hidup, tak terkecuali tumbuhan. Tumbuhan tumbuh dari kecil menjadi besar dan berkembang dari suatu sel zigot menjadi embrio, kemudian berkembang lagi menjadi satu individu yang mempunyai akar, batang, dan daun. Tumbuhan diartikan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan dan perkembangan pada biji diawali dari perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio, sedangkan yang dimaksud perkembangan adalah peristiwa yang berawal dari diferensiasi yang semakin tampak perbedaan struktur dan fungsi masing-masing organ hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Salah satu contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan ialah kacang hijau. Kacang hijau adalah tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tanaman ini memiliki kulit yang hijau, berbiji putih, dan sering dibuat kecambah atau toge. Dalam pertumbuhan tanaman kacang hijau memerlukan media dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah cahaya. Sehubungan dengan adanya kacang hijau yang dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh cahaya, pada penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh yang akan timbul akibat dari pemberian intensitas cahaya yang berbeda. Kacang hijau termasuk tumbuhan hijau, memerlukan cahaya tidak hanya untuk membuat makanan, tetapi juga untuk pertumbuhannya. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, cahaya matahari adalah penerang dunia ini. Selain itu, bagi tumbuhan khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Seperti teori yang sudah ada, tumbuhan yang mengalami kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat, namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat atau tidak hijau. Semua ini terjadi dikarenakan tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk penunjang sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, daun berkembang lebih besar, lebih hijau, tampak lebih segar, dan batang kecambah lebih kokoh. Pertumbuhan yang dialami kacang hijau ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah cahaya. Oleh sebab itu, kelompok kami memilih permasalahan ini sebagai poin penting dalam pelaksanaan penelitian kami. Kami ingin membuktikan bahwa teori yang telah berkembang memang benar adanya. Rumusan masalah. Bagaimanakah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau?
Hipotesis. Hipotesis alternatif atau HA, yaitu adanya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Hipotesis nol atau H0, yaitu tidak adanya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Variabel terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu cahaya matahari. Kedua, variabel terikat, yaitu pertumbuhan kecambah kacang hijau. Dan yang ketiga, variabel kontrol, yaitu jumlah air, jumlah kecambah kacang hijau, dan jumlah kapas. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Yang kedua, ingin mengetahui perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman kacang hijau yang ditaruh di tempat gelap. Manfaat dari penelitian ini yang pertama sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap kecambah kacang hijau. Yang kedua, sebagai sumber informasi dan pengembangan teknologi pertanian. Yang ketiga, sebagai bahan untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis. Bab 2, kerangka teoritis. 2.1, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat inversibel. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Inversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Perkembangan adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur tetapi dinyatakan secara kualitatif. Ditinjau dari segi anatomi dan fisiologi, diferensiasi merupakan perubahan yang menyangkut pada spesialisasi fungsi sel. Siklus pengembangan tanaman diawali dengan perkecambahan, dilanjut dengan infertility, kemudian pendewasaan, pembungaan, dan pembuahan. Pada beberapa tanaman tahunan sebelum masuk ke siklus selanjutnya, tanaman akan mengalami masa dormians. 2.2a. Perkecambahan merupakan proses penumbuhan embrio melalui biji. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan ada 2 tipe, yaitu hipogeel dan epigeel. Hipogeel yaitu perkecambahan yang kotiledonnya di dalam tanah, contohnya jagung dan kelapa. Epigeel yaitu perkecambahan yang kotiledonnya naik ke atas tanah, contohnya kacang merah dan kacang hijau. Mekanisme perkecambahan meliputi beberapa tahap, yaitu 1. Imbibisi atau penyerapan air oleh biji. 2. Embrio mengeluarkan giberlin ke aleuron. 3. Aleuron mengeluarkan enzim dan enzim menuju endosperma. 4. Pengaktifan enzim. 5. Transport yang terhidrolisis ke sumbu embrio. 6. Peningkatan respirasi dan asimilasi. 7. Munculnya embrio. B. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tanaman ada 2 macam, yaitu primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan proses pertumbuhan terjadi karena pertumbuhan meristem primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder menyebabkan pertambahan besarnya diameter batang yang terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem di antara xilem dan floem. Bagian C. Fase reproduktif. Fase reproduktif terjadi pada pembentukan dan perkembangan bagian kuncup-kuncup bunga, bunga buah, dan biji. Bagian D. Kecambah kacang hijau dan pertumbuhannya. Biji kacang hijau dapat berkecambah apabila berada dalam lingkungan yang memenuhi syarat untuk perkecambahan, yaitu kandungan air biji kacang hijau dan kelembaban udara di sekeliling harus tinggi. Kadar air biji kacang hijau berkisar 5-15%. 2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh dalam perkecambahan adalah air, gas, suhu, dan cahaya. Temperatur optimum untuk perkecambahan adalah 34 derajat Celcius. Astawan 2005. Faktor internal ada A. Faktor genetis. Gen mengandung faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel. Misalnya sintesis protein, pembentukan yang merupakan dasar penyusun tumbuhan yang dikendalikan
oleh gen secara langsung. Maka gen dapat mengatur pertumbuhan yang melalui sifat yang diturunkan dan sintesis-sintesis yang dikendalikan. Nah, faktor yang B yaitu ada fisiologi. Proses yang terjadi merupakan proses fungsional tingkat seluler. Hormon adalah hormon pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat pada suatu bagian tumbuhan. Hormon tersebut disebut fitohormon. Hormon itu diantaranya ada 1. Auksin. Fungsi auksin ini merangsang aktivitas kambium untuk membentuk xilem dan floem. Yang kedua ada giberelin, berperan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang ketiga ada etilen, berperan dalam proses pematangan buah dan kerontokan daun. Yang keempat ada sitokinin, berperan dalam pembelahan sel sitokinesis. Yang kelima ada asam absisat, berperan dalam proses penuaan dan gugurnya daun. Yang keenam ada kalin, berperan dalam proses organogenesis. Yang ketujuh ada asam traumalin, berperan dalam proses regenerasi sel apabila tumbuhan mengalami kerusakan jaringan. Faktor eksternal atau luar lingkungan. 1. Air. Air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak berlangsung sehingga tumbuhan mati. Kedua, cahaya. Kualitas, intensitas, dan lamanya mediasi yang mengenai tumbuhan mempunyai pengaruh yang besar terhadap berbagai proses fisiologi tumbuhan. Ketiga, kelembapan. Laju transpirasi dipengaruhi oleh kelembapan udara. Keempat, nutrien. Zat makanan bisa terdapat dalam air, udara, dan tanah dalam bentuk ion. Yang kelima, suhu. Suhu berpengaruh dalam proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan reproduksi. Yang keenam, oksigen. Oksigen mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang ketujuh, pH medium, tingkat keasaman. Derajat keasaman tanaman, pH tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Secara khusus, inti dari penelitian ini adalah keterkaitan antara hormon auksin dengan intensitas cahaya matahari yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jadi di sini yang pertama ada setting penelitian. Lokasi penelitian kelompok kami ini di Perumahan Puri Nirwana 2 Blok H nomor 3. Terus yang kedua ada waktu penelitian, yaitu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 1 minggu atau 7 hari. Nah, di sini juga ada tabel jadwal penelitiannya, yaitu dari hari Rabu ketemu hari Rabu lagi, yaitu tanggal 21 sampai 28 Juli 2021. Kegiatan kelompok kami ini penyusun proposal, terus hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 ini ada ACC atau penelitian proposal penelitian. Lalu ada hari Selasa sampai hari Rabu yaitu tanggal 3 sampai 4 Agustus 2021 kegiatan kelompok kami ini revisi proposal penelitian. Lalu hari Kamis sampai hari Rabu yaitu tanggal 5 sampai 11 Agustus 2021 melakukan penelitian, dan hari Rabu ketemu hari Rabu lagi yaitu tanggal 18 sampai 25 Agustus 2021 penyusunan laporan penelitian. Lalu yang terakhir hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 kelompok kami mempresentasikan hasil penelitian. Lalu yang kedua ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka dilakukan beberapa metode. Antara lain, yang pertama ini ada metode kuantitatif. Cara ini yang kami lakukan dalam pengumpulan data-data penelitian, karena kami ingin mengetahui lebih tinggi kecambah kacang hijau yang dipengaruhi cahaya matahari atau kecambah kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dengan mengukur tingginya menggunakan midstar atau penggaris. Lalu di sini ada tabel tinggi kecambah kacang hijau yang dipengaruhi cahaya matahari menggunakan media kapas. Lalu juga ada tinggi kecambah kacang hijau yang tidak dipengaruhi cahaya matahari menggunakan media kapas. Pada bab 4 ini membahas hasil penelitian. Data hasil penelitian yang telah kami lakukan selama 1 minggu, maka data yang dapat kami peroleh sebagai berikut. Perbandingan kecambah kacang hijau yang dipengaruhi oleh cahaya matahari dengan kecambah kacang hijau yang tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari. Perbandingannya cukup jauh. Dapat dilihat pada kecambah 2. Kecambah 2 yang dipengaruhi oleh cahaya matahari pada hari pertama sampai hari ketiga dengan tinggi 0 cm. Pada hari keempat 0,3 cm, hari kelima 4 cm, hari keenam 4,5 cm, dan hari ketujuh 5 cm. Jika dilihat
kecambah 2 yang tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari pada hari ke-1 0 cm, hari kedua 0,7 cm, hari ketiga 4 cm, hari keempat 10 cm, hari kelima 15 cm, hari keenam 20 cm, dan hari ketujuh 27 cm. Jadi, kecambah kacang hijau yang dipengaruhi oleh cahaya matahari dapat menghambat pertumbuhannya, sedangkan kecambah kacang hijau yang tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari dapat tumbuh tinggi dan subur. 4.2 grafik data penelitian. Pada grafik ini, garis yang berwarna merah diartikan sebagai pertumbuhan kecambah kacang hijau yang tidak dipengaruhi cahaya matahari. Nah, pada garis merah ini, dia sangat menaik drastis pertumbuhannya dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Sedangkan garis yang berwarna biru yang dimaksud yaitu pertumbuhan kacang hijau yang dipengaruhi cahaya matahari. Nah, grafik warna biru ini menaik pertumbuhannya itu sangat lambat dari hari ke-1 hingga hari ke-7. 4.3 Data perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kecambahan kacang hijau. Perbedaan di tempat terang dan tempat gelap. Yang pertama, pertumbuhan di tempat terang, pertumbuhannya lebih lambat, di tempat gelap pertumbuhan lebih cepat. Yang kedua, batang lebih besar, tebal, kokoh, dan lebih segar, di tempat gelap batang kecil dan pucat. Ketiga, daun biji berwarna hijau tua segar, di tempat gelap daun biji berwarna kuning pucat. Keempat, memiliki klorofil, yang di tempat gelap tumbuhan tidak memiliki klorofil. Kelima, di sebagian tubuh tanaman batang biji terdapat semburat hijau, di tempat gelap di sebagian tubuh tanaman batang biji terdapat semburat ungu pucat. Keenam, tumbuhan berkembang dengan baik, yang di tempat gelap tumbuhan tidak berkembang dengan baik. Ketujuh, di tempat terang kecambah pendek, di tempat gelap kecambah panjang. Kedelapan, di tempat terang akar kuat, di tempat gelap akar kecil dan rapuh. Pada bab 5 ini membahas tentang pembahasan penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari atau yang ditaruh di tempat gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau. Apabila kecambah kacang hijau ditanam di tempat yang lebih gelap, maka pertumbuhannya akan jauh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Sedangkan hormon auksin yang tidak terkena cahaya matahari tidak akan terurai, sehingga akan terus memacu pemanjangan batangnya. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap, tetapi dengan kondisi fisik yang kurang sehat. Peristiwa ini disebut dengan etiolasi. Jika ditanam di tempat yang terang atau yang terkena cahaya matahari, maka kecambah tersebut akan tumbuh lebih pendek daripada ditanam di tempat yang gelap. Peristiwa ini juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang sudah dijelaskan, hormon auksin ini sangat peka dengan cahaya matahari. Hormon auksin ini akan terurai dan rusak, sehingga laju pertumbuhan atau pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek, tapi dengan kondisi fisik yang lebih sehat, subur, batangnya terlihat gemuk, daun terlihat segar, dan berwarna hijau, serta memiliki cukup klorofil. Kesimpulannya, dari hasil penelitian, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Dari penelitian kami yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan memiliki perbedaan.
Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari atau diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lambat. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tidak terkena cahaya matahari atau dalam keadaan gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat tinggi. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan benih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah kami buat sebelumnya telah benar. Sarannya, sebaiknya percobaan dilakukan dalam waktu yang lebih lama agar terlihat lebih jelas dan lebih detail dalam menyimpulkan perbedaan antara pertumbuhan yang berada di tempat terang dan yang berada di tempat gelap. Juga peralatan yang lebih komplit dan modern, seperti bukan menggunakan mistar, tetapi menggunakan auksanometer agar hasil lebih akurat. Sebaiknya menanamnya di aqua gelas yang bening, agar ketika difoto tampak lebih jelas dari ujung akar hingga ujung daun. Dan sebaiknya medium tempat tumbuh kacang hijau tersebut lebih besar, agar pertumbuhannya lebih maksimal. Daftar pusaka, konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, modul biologi 2019, http://repositor.kemendikbud.go.id. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, https://online.flipbuilder.com. Kecambahan kacang hijau dan pertumbuhannya, http://repositor.unair.ac.id. Rahmawati Fahidah Nurul Urifah Ari Wijayanti 2019, BSc Biologi untuk SMA kelas 12 Program IPA Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004. Syamsuri Istamar DKK 2004, Biologi untuk SMA kelas 3A Malang Erlangga. Estawan 2005, Simanjuntak 2004, Aryuli Diah Koirul Muslim Syalfianah Manah Endang Widi Winami 2007, Biologi 3 SMA dan MA untuk kelas 12 Jakarta SI. Lampiran dokumentasi. Berikut adalah foto-foto pertumbuhan kacang hijau dari hari pertama sampai hari ke-7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya dan durasinya sangat singkat. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dadah!